Kulkas episode PHP tag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas brand, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke, Pak. Untuk tema kali ini saya akan memulainya dengan sebuah pantun. Taunya lumba-lumba, padahal kepiting. Taunya dia setia, taunya tukang ghosting. Nah, ini tukang ghosting ini ada kaitannya dengan tema yang sekarang akan dibahas, Pak. Yaitu tentang tukang PHP. Kita di mana dulu nih? Sekarang kita, sebelumnya kita tuh syuting masih di tempat paling jauh ya. 5 langkah dari rumah Pak Aang, yaitu di Bumi Harapan, Pak. Masjid Al Inayah. Di Masjid Al Inayah. Kenapa Pak Bumi Harapan, Bapak tinggalnya di sini? Tempat berharap. Tempat berharap. Supaya tidak terjebak pada PHP. Bisa nyambung ya, bridgingnya bagus, bridgingnya. Oke, sudah terbiasa lah. Gitu Pak, sekarang tuh temanya tentang bagi Anda tukang PHP, waspadalah ya. Jadi waspadalah, 3 kali. Waspadalah. Tidak hanya Bang Napi ya Pak. Nah, by the way Pak, bagi Bapak nih ya, generasi yang jauh dari milenial, bahkan hampir baby blues, enggak deh, kalau baby blues ya. Pak, tahu nggak PHP itu apa? Saya tentu sebagai korban. Ternyata Bapak ini korban ya. Orang yang terlatih disakiti, terlatih patah hati. Yo, kayak lagu itu Pak. Nah, iya. Tahu lagunya Pak. Tapi sekarang punya barisan para mantan. Ya. Saya introduksi gini, banyak ternyata PHP itu yang paling populer pemberi harapan palsu. Oh iya. Dia ngasih harapan pada orang lain, tapi harapannya palsu. Nah itu. Kan itu bahaya, orang sudah berharap dikasih harapannya palsu. Iya. Ada yang juga menyebut PHP itu pemilik hati palsu. Hati palsu. Dia punya hati, tapi hatinya itu palsu. Padahal sejatinya hati kan ada nurani, ada nur, ada cahaya ilahi. Kalau seseorang punya hati, pasti hatinya itu tidak akan menyakiti. Ya, tapi betul. PHP itu pemberi atau pemilik hati palsu. Pemilik hati yang diberikan pada pada lawan jenisnya itu, pada mitra terdekatnya, pada soulmate-nya itu bukan hati yang sebenarnya, tetapi hati yang palsu. Ada yang menyebut juga PHP itu penipu hati pacar. Iya. Dan itu kebanyakan sekarang Pak justru kan ya. begini, pacar itu sejatinya kan diberi sesuatu yang menyenangkan, diberi hadiah. Iya, Tetapi betul. ya tipu. Pacar ditipu. Pacar ditipu. Jadi PHP itu ada yang nyebut penipu hati pacar. Penipu hati. Ada yang bilang juga PHP itu adalah PHP perusak hati pasangan. Nah itu tuh. Pasangan kita, istri kita, sejatinya hatinya itu kan dijaga. Ini malah dirusak. Iya. Dengan janji palsu, dirusak dengan kebohongan gitu, dirusak dengan perilaku yang lain. Ada juga yang nyebut PHP itu penghancur harapan pasti. Orang lain sudah pasti berharap pada kita, tapi dihancurkan. Iya. Ala kulihal, ragam jenis PHP itu jelek, tapi yang paling populer PHP itu singkatan dari pemberi harapan palsu. palsu. Mula-mula PHP ini satu istilah yang berkembang di dunia asmara, tapi bisa menjalar ke semua pihak. Nah, misalnya politisi yang kampanye manis setelah jadi anggota DPR sama sekali tidak melihat rakyat, disebut apa itu? PHP. PHP juga sama itu ya, kan? ya. Bukan hanya di dunia asmara, tapi pada aspek yang lain. Nah, tapi begini, saya melihat PHP itu lahir dari pernikahan seorang ayah yang bernama Dulhong, tahu, tukang wadul jeung gede bohong. Jeung gede bohong. Nikah dengan seorang ibu yang bernama Munafik. Jadi perkawinan antara bohong dan munafik lahir PHP. Pemberi harapan palsu itu adalah anak kandung dari dusta, bohong dan munafik.
Oh, itu Pak ya. Itu saya ngelihatnya. Jadi fusion antara kedua itu Pak ya? Iya. Antara tadi munafik dan pembohong. Oke, oke, sip. Nah ini bagi tukang bakso kemarin yang sudah saya berharap dari rumah hujan-hujanan ke tukang bakso, ada insya Allah sampai malam tahunnya habis. Nah ini yang tenang aja di tukang bakso. Tapi by the way Pak nih ya, PHP menurut narasi agama gimana Pak? Menurut Bapak? Begini, para ulama menarik simpulan, pemberi harapan palsu itu yang bersumber dari kebohongan dan kemunafikan itu dimetaforkan seperti Homer. Homer minuman Pak? Minuman keras, Miras. Dan narkotika, narko. Narko. Oke, versi baru Roma Irama. Ternyata 2021 Pak gitu ya nyanyinya. Oke. Jadi pernikahan antara bohong, dusta dengan munafik gitu, itu diibaratkan seperti Homer, Ummul Khobais. Jadi PHP itu induk dari segala kedurjanaan, segala dosa. Oh gitu Pak. Gitu. Disimpulkan demikian. Kenapa? Sebab dari PHP nanti bisa melahirkan prototipul dolimin, orang yang dolim, fasikin, orang fasik. Tahu fasik itu? Suaminya Bu Sikin, Pasikin. Kemudian berikutnya komedi 2021. ada munafikin, ada musyrikin, kafirin, musyrikin, mubazirin, munafikin, dolimin, fasikin. Itu adalah lagam gelar yang dinisbahkan pada mereka tukang PHP. Gitu Pak. Maka sangat berbahaya gitu ya. Maka PHP itu ibarat pupuk yang bisa menumbuh suburkan ragam kedurjanaan. Maka Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 119 kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai brand yang iman, bio yang iman, Denny manusia ikan yang iman. Kenapa manusia ikan? Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan hiduplah kalian bersama Pak Asep Sodikin. Bukan. Orang-orang yang itu artinya benar. hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Ketika kita berbarengan dengan orang jujur, insya Allah kita akan selamat dari pribadi durjana. Durjana Ya, seperti PHP. PHP ya Pak ya. Dan ternyata PHP itu kalau ibarat pohon tuh akarnya Pak ya. Dari segala bentuk kemunafikan tadi ke fasikan dan lain sebagainya itu luar biasa sekali Pak ya. Nah ini Pak, dalam narasi agama Pak, seberapa danger? Apa dangernya sih Pak PHP ini Pak? Saya bahasanya bukan danger, horor. Horor banget ya Pak ya ternyata. Seberapa danger misalnya PHP dalam narasi agama itu? Pertama, PHP itu bisa melenyapkan keimanan dan agama. Sudah bisa diyakinkan tukang PHP itu nggak ada keimanan dalam hatinya. Iya. Kenapa? Al-kadibu yujadibul iman. Dusta, PHP itu bisa menjauhkan seseorang dari keimanan. Sekarang hidup kita mau bagaimana kalau hilang iman? Nah itu. Jadi satu, PHP itu bisa melenyapkan keimanan. Kebohongan, kedustaan itu bisa melenyapkan keimanan. Yang kedua, PHP itu bisa menjauhkan seseorang dari agama. Mau bagaimana hidup kita kalau jauh dari agama? La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Waladina liman la ahdalah, dan tidak agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Jadi kalau kita PHP, janji kita tidak dipenuhi, harapan yang diberikan harapan palsu, omongan yang disampaikan kebohongan. Satu, kita tidak akan memiliki iman. Yang kedua, kita akan jauh dari agama. Dan mereka yang jauh dari agama itu sudah bisa diyakinkan hidupnya akan sesat dan menyesatkan. Gitu. Waspadalah tukang PHP. Waspada ya. Jauh Jadi jangan dari hanya Tuhan. Bang Napi aja yang waspada, tukang PHP waspadalah, waspada. Dia tukang PHP bukan bio. Udah tahu nih. Muka-mukanya Pak besar nah. Tapi Pak gini Pak. Tadi kalau PHP itu akan jauh dari keimanan Pak, terus sangat ini. Nah, kata guru saya dulu, orang PHP itu ya nggak diberi hidayah Pak, bener nggak? Benar banget. Sama guru saya juga dulu bilang gitu. Sama juga ya. Oke. Bahwa begini, kan setiap sholat kita tuh selalu berdoa. Doa sholat itu doa. Setiap sholat kita dirukunkan baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholat kita. Lam yasih, batalat. Di surat Al-Fatihah itu kan ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkanlah saya pada jalan yang benar. Makna siratal mustaqim itu kata para mufassir ay hidayah. Ya Allah, berilah aku hidayah intinya. Ya Allah, berilah aku taufik kata para mufassir. Nah, hidayah dan taufik Allah itu tidak akan pernah diberikan pada tukang PHP. Kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 28, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah pada siapa? Man huwa musrifun kadzab, orang yang lebay dalam berbohong. PHP itu kan lebay bohongnya. Iya Pak, Benar. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan hidayah pada orang-orang yang berlebihan dalam berdusta. serem banyak. Serem. Kita kalau nggak dikasih hidayah, gimana kita mau bener, Pak? Gimana mau bener? Berarti kita tuh bakal terus aja dalam lingkaran kebohongan, kedustaan, dan keburukan-keburukan lain. Iya, kan kata para ulama, Horor banget. hidayatullah bil kasbi wala bil ilhami. Hidayah Allah itu harus dicari, bukan nunggu datang ilham. Di antara cara mencari hidayah itu jauhlah dari kebohongan. Sekarang hidup kita dipenuhi dengan kebohongan, sama dengan menjauhkan diri kita dengan hidayah. Apalagi tadi ya, nggak bakal dikasih hidayah, susah beki jauh gitu Pak. Makanya teman-teman ini Kalau saya hati-hati. sudah dapat hidayah, Hidayah. karena istri saya namanya Nurul Hidayah. Ternyata sobat ngadem semua, yang horor itu bukan hanya film Hereditary, film Midsommar karya Ari Aster ternyata. The Conjuring. Ternyata The iya, Conjuring The Conjuring sekarang yang baru. Ternyata yang paling horor dari semua itu adalah PHP Pak ya. Nah ini Pak, ada lagi nggak Pak yang lebih horor dari itu Pak? Ada satu tadi, tukang PHP tidak akan pernah diberi hidayah oleh Allah. Tidak Tapi akan ada yang diberi lebih hidayah. horor. Apa? Apa? Laknatallahi 'alal kadibin. Di Quran surah Ali Imran 61. Laknat Allah itu akan diberikan pada tukang PHP. Ya Allah. So, kalian suka memberi harapan palsu nih, bio mahasiswa ke mahasiswa beri harapan palsu. Kade bio. Kamu suami ngasih harapan palsu pada istri, Insya Allah mau. itu ngasih harapan palsu pada orang lain, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius. Cari laknatullahi 'alal kadibin. Berikutnya kata Allah, kutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Dikutuk, satu dilaknat, dua dikutuk. Sekarang apa yang akan kita banggakan pada saat hidup kita berada dalam bayang-bayang kutukan dan laknatan Allah? Jangankan di akhirat, di dunia pun kalau udah dikutuk kayak gitu mah Pak, udah berat Pak. Sangat berat ya. Apalagi kutukannya kutukannya kan tersembunyi. Ya Kalau Allah. dikutuk tadi jadi batu jelas. Jelas ya Tapi Pak. kalau kutukannya itu tidak dijelaskan seperti itu gambaran lebih berat. Jadi circle-nya tuh keburukan demi keburukan itu Pak ya. Sangat lebih berat. Itu serius deh teman-teman PHP ya. Tobat. Yang lebih horor lagi nih, benar gak neraka itu akan dipenuhi tukang PHP? Pasti. Karena tukang PHP satu tidak diberi hidayah, dua tukang PHP itu dilaknat, tiga tukang PHP itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menjadi penghuni surga. Kata Nabi begini, wa iyyakum wal kadiba. Jauhilah oleh kalian kebohongan. Kenapa? Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sebab kebohongan, dusta, PHP itu akan membawa kalian kepada al fujurah, yakni kemaksiatan. Wa innal fujurah yahdi ilan nar, dan kemaksiatan akan membimbing kamu ke neraka. Ke neraka ya Pak. Jadi tukang PHP itu endingnya kemana? Neraka. Neraka. Hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Aduh ini ya Allah Pak, banyak banget sih tukang PHP, tapi kadang nggak nyadar gitu Di seberapa kampung saya dulu horor. banyak yang PHP, penjual ayam pelung. Penjual ayam pelung itu beda lagi. Tapi nggak tahu seberapa horornya ini PHP. Nah ini sebuat ngadem setelah dengar ini ya, cobalah jangan PHP, dipertimbangkan ke PHP-annya itu. Kemudian Pak ini, saya tuh pengen nanya tentang, kan kalau PHP itu berbohong Pak ya. Bohong, dusta, Nah basis. ada beberapa orang yang justru berbohong syariah gitu, syar'i gitu. Katanya ada yang diperbolehkan untuk berbohong itu. Nah ini Oke. seperti apa Pak? Ini ada hadisnya cukup panjang ada ya. Oh, ada hadisnya. Bahwa di riwayat Muslim ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Jadi kalau Raymond mau berbohong boleh. 3. Boleh. Apa? 1 ya, untuk mendamaikan orang yang berselisih. Jadi ketika ada 2 pihak yang berselisih, kamu boleh berbohong untuk mendamaikan. Misalnya Bio dan Raymond berselisih karena memperebutkan Ririn. Nah, misal Misalnya. misal ini. Atau jangan Raymond,
Bio dan Abah Ikin misalnya ya, supaya lebih realistis. Atau Repi ya. Berantem memperebutkan Ririn misalnya si pelaut. Berantem deh. Nah, saya ingin mendamaikan. Iya. Yuk, kamu kata Abah Ikin, kamu orang hebat. Orang hebat. Gitu. Padahal Abah Ikin nggak ngomong gitu. Ke Abah Ikin saya ngomong, Bah, gitu. Kamu kata si Bio orang hebat. Nah, jadi kita boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang konflik. Satu. Yang kedua, dibolehkan kita berbohong ketika perang. Jadi kalau perang boleh berbohong, menyeker perang jujur. Saya akan menyerang Anda dari sebelah kanan. Jujur gitu kan, pasti diperbolehkan. Boleh, Pak. Seperti main bola boleh kita berbohong. Iya. Seperti yang ditendang ke kanan, di kaki kiri kan boleh. Boleh ya, permainan. Dan yang ketiga, bohong itu boleh seorang suami atau istri untuk menyenangkan pasangannya berbohong, boleh. Itu istri saya, pembohong berat istri saya itu. Kata istri saya, ayah kamu ganteng banget, kan seneng saya. Pas ngotot, anjir aing goreng. Untuk menenangkan hati pasangan. Iya. Kamu ke istri suka bilang gitu nggak? Ya harus gimana lagi, Pak? Meskipun kan ainu pasea suami istri teh. Iya. Suaminya tukang mabuk, istrinya tukang kasalon. Cek istrina, "Geus tong mabok wae lebar duit gitu, boros gitu." Mending cek suamina mana ge tong kasalon wae lebar duit, boros. Saya mah kasalon meh geulis. Cek suaminya, "Saya ge mabok, cenah meh nempo maneh geulis." Padahal sehari-hari kayak juri gitu. Oke. Nah kemudian Pak, yang terakhir nih Pak, tips supaya kita tidak terjerumus ke dalam dunia PHP dan kemunafikan lain gitu. Oke, saya pesan pada mahasiswi, karena banyak korban di PHP ini perempuan. Iya. Berharap itu jangan ke manusia. Nah itu sih. Berharap itu harus pada Allah. Iya. Korban PHP rata-rata orang yang berharap pada manusia. Kita tidak bisa berharap pada manusia sebab kemampuan manusia itu terbatas. Berharaplah pada zat yang tidak maha terbatas. Pada zat yang tidak terbatas. Maha tidak terbatas. Kan setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah pada Allah. Jangan minta tolong pada pasangan. Sebab kadangkala manusia itu suka berdusta dan suka berbohong. Berharap nanti rumusnya terakhir itu ya. Gitu. Mahasiswi supaya tidak di PHP-in berharapnya pada Allah. Istri supaya tidak di PHP-in suami berharap pada Allah. Dan bagi korban-korban PHP Pak ya, berharap sama Allah berharap sekarang. Nanti Allah ngasih yang terbaik. Jangan trauma nih ya. Di PHP-in trauma, ya udah tinggal berharap aja sama Allah sekarang. Tapi paling berat di PHP-in uang. Duit tembung. Astagfirullah. Oh Oke gitu Pak ya. Jadi Sobat Ngadem semua, semoga ini jadi pelajaran bagi Sobat Ngadem betapa PHP itu sangat horor sekali, sangat Pak? Danger sekali, bahaya sekali ya, karena itu akan memunculkan kemunafikan dan kefasikan, kefasadan lainnya gitu dari keburukan-keburukan itu. Oke gitu aja Pak untuk kuliah kali ini. Pertanyaan tadi? Jawaban dari saya, jangan dianggap yang paling benar. Jangan dianggap paling benar. Tetap tanya pada narasumber yang lain, sebab wawasan keilmuan Islam itu begitu luas, karena kita kan hanya di apa? Di Kulkas. Jangan lupa dulu Pak, like, komen, dan subscribe. Di mana Pak? Di channel YouTube Ang Ridwan Official. Ang Ridwan Official, dan di program Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.